Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan melanjutkan materi seputar MTCNA yaitu Dynamic Routing OSPF. Konsep Dynamic Routing. Dynamic Routing adalah metode routing di mana router dapat mempelajari, memilih, dan memperbarui jalur jaringan secara otomatis menggunakan protokol routing. Berbeda dengan static routing yang dikonfigurasi manual. Dynamic routing memungkinkan router saling bertukar informasi root sehingga administrator tidak perlu menambahkan router satu persatu. Dynamic routing sangat berguna pada jaringan menengah hingga besar yang memiliki banyak jalur dan kemungkinan perubahan topologi. Jika salah satu jalur terputus, router dapat mencari jalur alternatif secara otomatis tanpa konfigurasi ulang manual. Keunggulan dynamic routing yang pertama, konfigurasi lebih efisien pada jaringan besar. Yang kedua, dapat menyesuaikan perubahan jaringan otomatis. Yang ketiga, memilih jalur terbaik berdasarkan metrik tertentu. Yang keempat, mengurangi kesalahan konfigurasi manual. Kekurangan dynamic routing ini menggunakan resource CPU dan RAM router. Konfigurasi lebih kompleks dibandingkan static routing, membutuhkan waktu konvergensi saat terjadi perubahan jaringan. Contoh protokol dynamic routing. Yang pertama ada RIP atau Routing Information Protocol. Yang kedua ada OSPF atau Open Shortcut First. Yang ketiga ada EIGRP atau Enhanced Interior Gateway Routing Protocol. Yang terakhir ada BGP atau Border Gateway Protocol. Pengenalan OSPF. OSPF atau Open Shortcut First adalah salah satu protokol dynamic routing yang banyak digunakan dalam jaringan enterprise. OSPF bekerja dengan metode link state, yaitu setiap router akan mengumpulkan informasi kondisi jaringan lalu menghitung jalur tercepat menuju tujuan. OSPF menggunakan algoritma Dijkstra atau Shortest Path First untuk menentukan rute terbaik berdasarkan cost. Cost biasanya dihitung dari bandwidth interface. OSPF termasuk protokol open standar sehingga dapat digunakan di berbagai vendor perangkat jaringan seperti Mikrotik, Cisco, Juniper, dan lain-lain. Kelebihan OSPF yang pertama, konvergensi cepat, cocok untuk jaringan besar, mendukung VLSM dan CIDR, lalu scalable dengan sistem AR. Konsep dasar OSPF. Dalam OSPF, router akan saling mengenali tetangga atau network dan bertukar informasi routing. Setelah itu, router membuat database topologi jaringan, lalu menghitung jalur terbaik. Proses kerja OSPF, yang pertama, router mengirim file paket untuk mencari network. Yang kedua, membentuk agensi dengan router tetangga. Dan yang ketiga, bertukar LSA atau Link State Advertisement. Yang keempat, membuat LSDB atau Link State Database. Kelima, menghitung rute terbaik dengan SPF algoritma. Yang keenam, memasukkan rute ke routing table. Istilah penting di OSPF, yang pertama ada router ID atau identitas unik router. Lalu netboard atau router tetangga OSPF, agensi atau hubungan pertukaran data OSPF, cost atau nilai biaya jalur, dan LSA atau informasi status link. OSPF area adalah pembagian jaringan OSPF menjadi beberapa bagian agar routing lebih efisien. Dengan area, router tidak perlu menyimpan seluruh informasi jaringan besar. Tujuan penggunaan area: mengurangi beban CPU router, mengurangi ukuran routing database, mempercepat konvergensi, lalu mempermudah manajemen jaringan besar. Backbone area utama dalam OSPF adalah area 0 atau backbone area. Semua area lain harus terhubung ke area 0 agar komunikasi antar area dapat berjalan. Contoh, area 0 sebagai pusat jaringan, area 1 dan 2 sebagai cabang A dan B. Jenis-jenis OSPF area. Yang pertama, backbone area atau area 0. Area inti yang menghubungkan semua area lain. Lalu yang kedua ada standar area normal yang menerima semua jenis LSA dan memiliki informasi routing lengkap. Yang ketiga ada stub area yang tidak menerima external route dari luar OSPF sehingga routing table lebih kecil. Yang keempat, totally stub area atau lebih ketat dari stub area, hanya menerima default route dari ABR. Yang kelima, NSSA atau not so stub area, stub area yang tetap bisa menerima dan mengirim eksternal route tertentu. Yang keenam dan terakhir, totally NSSA atau gabungan NSSA dan totally stubby menerima default route, namun tetap bisa redistribusi rute tertentu. Kita masuk ke topologinya, teman-teman. Nah, di sini tadi saya sempat mematikan dan menyalakan lagi si routernya ini, teman-teman. Jadi dia mendapatkan IP beda yaitu 120, teman-teman. Jadi coba di sini kita lihat, di sini kita IP address print. Dia mendapatkan IP 137.120 yaitu kelas A karena kita menggunakan cloud NAS, teman-teman.
Nah, di sini sekarang kita akan login ke Winbox dengan router-router ini, teman-teman. Caranya menggunakan Romon. Tapi sebelum itu, kalian harus pastikan kalau si PC kalian dengan Pinet Live itu sudah terhubung. Caranya bagaimana? Kalian masuk ke CMD atau Command Prompt, kalian login dengan run as administrator, teman-teman. Jika kalian login dengan open, maka kalian tidak akan bisa, teman-teman. Jadi di sini kalau sudah, kalian masukkan root add 10.0.37.0 ini network yang ada di ini, teman-teman. Di VMware nih, yang ini gateway-nya. Jadi kita masukkan networknya. Lalu di sini itu ada mask 255.255.255.0. Ini subnet mask dari /24 ya, teman-teman. Lalu ini 192.168.1.153 itu adalah IP dari Pinet Live, teman-teman. Ini dia. Nanti kalian yang belakangnya itu menyesuaikan, teman-teman. Jadi kalau dua ini yang dari 10.0 sampai 255 ini kalian samakan, yang beda itu cuma dia IP Pinet Live aja, teman-teman. Oke. Sekarang kita lanjut. Sini kita masuk ke Winbox-nya, lalu kita connect to Romon. Kita ke atas ini. Nah, ini sampai muncul tampilan ini, kalian ketik connect to Romon. Kita tunggu, nanti akan muncul di sini. Nah, di sini kita klik yang router dulu, teman-teman, supaya teratur, teman-teman. Nah, ini sudah berhasil masuk. Masuk lagi ke router satunya, lalu kita klik lagi di kanan. Di sini kita tunggu lagi, teman-teman, atau coba kita connect to Romon. Nah, ini kita router 3-nya, kita double klik lagi. Nah, ini sudah bisa, teman-teman. Lalu untuk router 1, kita masuk lagi router 1. Kita ke atas lagi, ke kanan atas. Sini kita connect to Romon lagi. Lalu router 4-nya kita double klik, teman-teman. Nah, ini kita sudah berhasil masuk, teman-teman, ke si ini ya, teman-teman, ke Winbox. Nah, langkah selanjutnya, karena kita ingin melakukan dynamic routing, maka si konfigurasi static routing itu harus di disable dulu, teman-teman. Karena di video sebelumnya saya sudah membuat karena di video sebelumnya saya sudah membuat video tentang static routing, maka konfigurasinya kan masih ada, teman-teman. Jadi kita harus disable dulu. Buat apa disable? Karena kalau misalkan kita nggak di disable, nanti itu bakalan bentrok, teman-teman, bakal tabrakan. Jadi di sini kita masuk ke menu IP, lalu roots. Nah, di bagian AS-AS-nya ini kalian disable, teman-teman. Jadi AS-nya kalian disable, AS disable. Nah, lalu kita masuk lagi ke router 3, buka IP, lalu roots. Ini untuk AS-nya aja, teman-teman, yang di disable. Jadi DAC-nya jangan, teman-teman. Dan sudah kita disable. Kenapa DAC-nya jangan? Karena kita kan mau melakukan dynamic routing. Nah, nanti yang akan kita konfigurasi, ntar kita menggunakan DAC-nya, teman-teman. Oke, ini kan router 3, sekarang kita lanjut ke router 2. Ke IP, lalu roots. Ini kita disable semua yang ini ya, yang AS-nya. Oke, disable. Kita ke router 1, IP roots. Ini untuk AS. Maaf, teman-teman, saya salah klik. Di sini jika sudah kita disable, teman-teman. Nah, sampai saat ini kita sudah berhasil mendisable seluruh konfigurasi IP static, teman-teman, atau routing static, teman-teman. Maaf ya, seharusnya itu kita itu berhasil mendisable seluruh routing static, teman-teman. Sekarang kita akan melakukan dynamic routing. Caranya bagaimana? Nah, di sini kan ada DAC, teman-teman. Nanti ini bakalan kita gunakan, teman-teman. Sekarang kita masuk ke menu routing, lalu kita masuk ke OSPF, teman-teman. Di sini kan belum ada nih, teman-teman. Jadi kita tambahkan dulu, teman, backbone-nya. Kita masuk ke instance dulu, klik mail. Di sini kita apply, lalu oke. Di sini di areanya juga kita tambahkan, kita klik
Mohon maaf, saya salah klik teman-teman. Nah, ini kalian klik new. Di sini kalian ganti namanya jadi backbone. Jika sudah, kita klik apply, lalu oke teman-teman. Lalu kita masuk ke interface template. Nah, di sini coba saya kecilkan teman-teman. Di interface template ini untuk si router 1, nah, kita masukkan dua aja DAC-nya teman-teman, yaitu yang 10.0 sama yang 1.0 aja teman-teman. Jadi yang mengarah ke si networknya ini atau ke ISP ini kita jangan masukkan teman-teman. Jadi dua aja ya teman-teman. Sini kita klik new, kita geser di sini, lalu di networknya kita klik plus. Di sini kita masukkan terlebih dahulu yang 10.0 ini teman-teman. 10.10.10.0. Jangan lupa prefixnya teman-teman. Jika kalian tidak menggunakan prefix, nanti konfigurasinya tidak akan muncul teman-teman. Apply lalu oke. Sekarang kita lakukan satu lagi untuk Ether 2, yaitu 1.0 teman-teman. Kita ke network 192.168 lalu 1.0/24. Jika sudah, klik apply lalu oke. Nah, untuk router 1 kita sudah berhasil menambahkan atau mengkonfigurasi dynamic routing. Sekarang kita lanjut ke router 2, 3, dan 4 teman-teman. Kita masuk ke router 2. Lalu di sini kita masuk ke menu routing, lalu OSPF. Kita tambahkan lagi seperti tadi teman-teman. Ini sudah ada. Jadi kita areanya coba, area yang sudah ada. Kita masukkan interface template-nya, kita klik new, network-nya. Sini kita lihat teman-teman IP routes. Nah, di sini kita masukkan DAC-nya teman-teman. Di sini ada 3 DAC, kita masukkan semua teman-teman. 10.10.0, teman-teman salah, 10.0/24. Jika sudah, kita klik apply lalu oke. Sekarang kita tambahkan lagi, tadi kan baru yang 10.0 doang teman-teman. Sekarang kita tambahkan yang 20.0. Kita klik new, sini networknya 10.20.20.0, jangan lupa prefixnya /24. Ya sudah, klik apply lalu oke teman-teman. Oke, kita tambahkan satu lagi teman-teman, yaitu yang si ini Ether 2 teman-teman. Nah, kita klik new, yaitu tadi berapa teman-teman, kita lihat lagi teman-teman, IP routes. Ini 168.2.0 192.168.2.0/24. Jika sudah, kita klik apply lalu oke. Lalu kita masuk lagi ke router 3. Di sini kita klik routing lalu OSPF. Sini kita tambahkan terlebih dahulu, klik new, kita apply oke. Lalu areanya kita tambahkan teman-teman, klik new. Di sini tambahkan backbone. Oke, sudah, klik apply lalu oke. Baru kita masuk ke interface template-nya teman-teman. Kita klik new. Sini kita kecilkan coba teman-teman. Nah, di sini DAC-nya itu si yang pertama itu kita masukkan 20.0 dulu teman-teman. Networknya 10.20.20.0/24. Nah, di sini kita klik apply oke. Kita masukkan lagi, kita klik new lagi, network, kita masukkan yang 30.0, 10.30.30.0/24. Kita klik apply lalu oke. Nanti itu akan ada tampilan informasi baru, yaitu DAO. DAO ini bermaksud Dynamic Active OSPF teman-teman.
seperti itu. Nah, tadi kita sudah menambahkan 2, sekarang menambahkan satu lagi, yaitu yang 3.0. Kita masukkan networknya 192.168.3.0/24. Jika sudah, klik apply lalu oke. Nah, kita lihat lagi di sini ada 1, 2, 3 DAC teman-teman. Nah, ini sudah berhasil teman-teman untuk router 3. Kita tambahkan lagi untuk router 4. Masuk ke menu IP, lalu routes untuk melihat DAC-nya teman-teman. Di sini hanya ada 2 DAC, jadi kita tambahkan 2 aja DAC-nya. Jadi masuk ke routing, OSPF, lalu instance-nya kita tambahkan, klik new, apply OK. Areasnya jangan lupa teman-teman, klik new, namanya kita ganti backbone teman-teman, backbone, klik apply lalu oke. Nah, baru kita masuk ke interface template, kita klik new, masukkan network 3.0 dan 4.0 ini teman-teman. Mohon maaf teman-teman, salah, kita klik yang networknya teman-teman, terus lalu 10.30.30.0/24. Jika sudah, kita klik apply lalu oke. Nah, sekarang kita tambahkan satu lagi yang 4.0 teman-teman, 92.168.4.0/24. Jika sudah, kita klik apply lalu oke. Nah, sampai saat ini kita sudah berhasil melakukan dynamic routing ya teman-teman. Nah, sekarang coba kita lakukan ping teman-teman. Dari router 4 mungkin kita ping ke si router 1 teman, ping 10.10.10.1, enter, pastikan berhasil teman-teman. Nah, ini sudah berhasil teman-teman. Kita Ctrl C untuk memberhentikan ini teman-teman. Nah, sekarang kita akan menambahkan topologinya teman-teman. Kita akan membuat topologi baru. Nah, di sini saya perbesar. Saya akan menambahkan satu buah router dan satu buah VPC. Kita klik kanan, buka OS, game optionnya kita hapus teman-teman. Di sini untuk name-nya langsung kita ganti aja teman-teman, ganti ke router 5 supaya nanti tidak perlu ganti-ganti lagi, router 5. Klik save. Lalu kita tambahkan VPC 5 teman-teman, klik kanan, lalu VPC, sini VPC 5, klik save. Nah, di sini kita atur topologinya, kita sambungkan routernya, kita klik save. Nah, kita sambungkan lagi si VPC ini teman-teman, kita rapihkan topologinya, ini kita sambungkan teman-teman. Nah, kita klik save. Nah, saya itu ingin untuk si Ether 3 dari router 4 ini, yang router 4 mengarah ke Ether 1 itu, dia memiliki IP 10.40.40.1/24 teman-teman. Ya sudah, di sini kita kecilin, kita geser, kita taruh di Ether 3 ini teman-teman. Nah, karena saya itu ingin si Ether 3 ini yang dari router 4 mengarah ke router 5 ini, dia memiliki IP 40.1. Sekarang kita tambahkan lagi untuk si Ether 1 yang mengarah ke router 4 dari router 5 ini, klik kanan lalu teks. Ini kalau masuk 10.40.40.2/24. Lalu kita kecilin. Nah, ini saya taruh di bagian sini Ether 1-nya. Nah, jadi untuk si Ether 3 dan Ether 1 ini nih, dia mendapatkan network 10.40.40
titik 0. Lalu sudah kita klik apply teman-teman. Nah, sekarang untuk si Ether 2 yang mengarah ke klien ini, saya ingin dia memiliki IP yaitu 192.168.5.1/24. Ini kita copy aja teman-teman. Kita ctrlc. Nah, kalau kita kecilin di sini, ini saya taruh di atas di Ether 2 ini. Lalu untuk si PPC 5-nya, saya ingin dia memiliki IP itu 5.2 teman-teman. Kita setting yang satu network teman-teman. Lalu kita kecilin di sini. Nah, di sini kita taruh di sini teman-teman. Nah, sekarang kita nyalakan routernya teman-teman. Oh ya teman-teman, untuk si Ether 2 yang mengarah ke klien ini, dia mendapatkan network 192.168 lalu 5.0. Oke, sudah, klik apply. Oke, kita tunggu. Kita matikan nih PPC-nya teman-teman. Nah, lalu di sini kita ganti terlebih dahulu identity si router 5 ya teman-teman. Kita tunggu. Kita teman-teman. Kita tunggu, coba kita enter teman-teman. Ini masih agak lama. Mungkin saya skip aja teman-teman karena ini emang mungkin agak lama, jadi saya skip aja teman-teman. Oke teman-teman, di sini saya sudah berhasil masuk ke terminalnya. Di sini kita login seperti biasa, login username-nya default yaitu admin, enter, passwordnya enter, lalu kita klik N, lalu ctrlc, kita mainin si terminal ini teman-teman. Lalu kalian klik enter. Di sini kita langsung ganti aja si ininya, identitinya teman-teman, sistem identity set name sama dengan router 5. Dan kita klik enter. Nah, kita print, coba kita lihat apakah sudah berhasil. Nah, ini sudah berhasil teman-teman. Sekarang kita close dulu, kita keluar. Lalu sekarang kita ingin melihat informasi si router 4 pada router 5. Caranya bagaimana? Kita ketikkan IP neighbor print, lalu enter. Nah, ini sudah ada ya teman-teman informasi router 4. Ini MAC address-nya router 4, lalu ini interface-nya sudah ada dan lain-lain di sini teman-teman. Lalu sekarang kita konekkan si router 5 ini ke Romon teman-teman. Caranya masih sama, itu kalian ketik dulu, lalu Romon, enter, set, enable sama dengan yes, lalu kita enter teman-teman. Nah, jika sudah, kita masuk lagi ke si router 1 untuk connect ke Romon teman-teman. Kita close dulu, lalu kita klik yang di atas ini, kita tunggu teman-teman. Coba kita connect ke Romon. Nah, ini belum ada teman-teman. Nah, ini sudah ada. Kita double klik, kita tunggu teman-teman. Nah, ini sudah berhasil, tunggu sebentar. Lalu sekarang kita lakukan addressing pada router 4 dan 5 ini teman-teman, karena si 5 ini kan masih kosong nih teman-teman, kita belum melakukan addressing. Dan untuk si router 4, karena tadi kita menambahkan router baru, maka kita juga akan mendapatkan network baru teman-teman. Nah, jadi kita masuk ke menu IP addresses. Di sini kita klik name untuk Ether 3, karena tadi kita nyambungin lagi dari router 4 ke router 5, dia itu Ether 3 mendapatkan IP 40.1/24. Router 4 192 maaf teman-teman, salah, 10.40.40.1/24. Lalu interface-nya kita pilih Ether 3. Jika sudah, klik apply, lalu oke. Lalu sekarang kita masuk ke router 5-nya. Lalu kita masuk lagi ini ke addresses, lalu kita klik name,
kita masukkan IP address-nya 10 titik, kita lihat lagi di sini teman-teman, 40.2 ya teman-teman untuk ether 1, 10.40.40.2/24. Sini interface-nya kita pilih ether 1, klik apply OK. Kita tambahkan lagi untuk ether 2 192.168.5.1/24. Coba kita lihat dulu teman-teman apakah sudah benar IP-nya di sini. Oke, sudah 5.1 teman-teman. Kita sudah klik apply lalu oke. Nah, kalau misalkan kita menggunakan static routing kan, kalau misalkan kita menambahkan node baru atau router baru ini teman-teman, kita kan harus konfigurasi ulang nih, bukan ulang, tapi kita harus konfigurasi lagi satu persatu kan teman-teman, dari router 1, 2 sampai 5 ini. Tapi kalau kita menggunakan dynamic routing, kita itu hanya konfigurasi di router baru dan tetangganya aja teman-teman. Karena router barunya itu 5 dan tetangganya itu router 4, jadi kita lakukan konfigurasi pada router 4 dan 5 teman-teman. Konfigurasi dynamic, jadi kita masuk ke menu, kita masuk ke Winbox router 4. Lalu di sini kita masuk ke menu sistem, lalu teman-teman, masuk ke menu routing, lalu OSPF. Nah, kita klik new di sini. Di sini untuk si router 4 ini dia belum berkenalan dengan network 10.40.0 teman-teman. Di sini kita masukkan 10.40.40.0/24. Jangan lupa prefixnya teman-teman. Klik apply lalu oke. Nah, kita lakukan lagi ke si router 5 ini teman-teman. Kita masuk ke routing lalu OSPF. Di sini instance-nya kita tambahkan, klik apply oke. Lalu areasnya kita perbesar teman-teman. Areasnya kita tambahkan, namanya kita ganti menjadi backbone. Jika sudah, kita klik apply lalu oke. Nah, sekarang masuk ke interface template-nya teman-teman. Nah, lalu kita lihat ini untuk yang akan kita tambahkan, yaitu di sini 5.0 dan 40.0 teman-teman di sini. Jadi kita tambahkan yang 5.0 aja dulu teman-teman. 192.168.5.0/24. Jika sudah, kita klik apply lalu oke. Nah, sekarang kita tambahkan satu lagi, yaitu yang 40.0 teman-teman. 10.40.40.0/24 teman-teman. Jangan lupa prefixnya ya. Klik apply lalu oke. Nah, sekarang coba kita lihat di routing table teman-teman. IP lalu routes. Di sini ini sudah ada kan teman-teman tuh, dari network 10 sampai 5.0 itu dia sudah ada, lalu yang 10 sampai 40.0 itu sudah ada teman-teman. Kalau melakukan dynamic routing itu dia itu cukup mudah dan menghemat waktu teman-teman. Ini salah satu keunggulan dari si dynamic routing ini teman-teman. Jadi kita tidak perlu menambahkannya satu persatu. Jadi di sini ada informasi DAO, artinya itu dynamic active OSPF teman-teman. Coba kita cek pada router 4 apakah sudah ada teman-teman IP lalu routes. Nah, ini juga sudah ada DAO 10.0, 20.0, 30, 40, 1, 2, 3, 4, 5 sudah ada teman-teman. Kita cek lagi ke coba router 3. Router 3 juga sudah ada. Kalau misalkan kalian sudah menambahkan nih, misalkan routing lalu OSPF, nah kalian sudah menambahkannya nih, sudah benar gitu, tapi belum muncul, itu kalian harus bersabar ya teman-teman, karena memang agak lama gitu teman-teman. Nah, ini untuk router 3. Sekarang kita masuk ke router 2. Nah, kita masuk ke menu IP root, kita lihat lagi routing table-nya. Ini juga sudah ada ya teman-teman. Oke, sekarang coba kita lihat lagi di routing 1. Mohon maaf, di router 1
IP lalu roots. Ini juga sudah ada teman-teman, sudah lengkap seperti itu. Mungkin sekarang kita akan ping teman-teman, kita akan ping coba router 4 ke salah satu router lagi, new terminal, kita Ctrl C. Coba di sini kita ping routernya itu 10, ping 10.10.10.2. Bentar. Nah, ini sudah berhasil ya teman-teman. Oke teman-teman, nah sekarang kita ingin membuat si router 2-5 dan si klien-klien ini bisa internetan teman-teman. Karena yang masih bisa internet, karena yang bisa internet itu hanya si router 1 doang kan. Jadi kita harus bikin si router dan jadi kita harus bikin semua perangkat ini bisa internetan teman-teman. Nah, caranya kita gunakan redistribute default root teman-teman. Nah, sebenarnya kita itu bisa menambahkan default root satu-satu teman-teman pada setiap router ini. Tetapi kan kita menggunakan metode dynamic routing teman-teman. Jadi kurang efektif aja gitu teman-teman. Jadi sekarang kita masuk ke inbox-nya. Kita masuk ke router 1 teman-teman. Lalu di sini kita masuk ke menu routing OSPF. Lalu masuk ke menu instance, lalu klik new. Lalu di sini di bagian originate defaultnya kalian plus, lalu kalian ganti ke if teman-teman, if installed. Sudah klik apply, lalu oke teman-teman. Lalu kita coba di di router 2, kita lihat teman-teman di bagian IP lalu roots kita scroll. Nah, ini sudah ada informasi 2O dengan DSD address 0.0.0.124 teman-teman. Nah, coba kita ping 88 ke ini teman-teman, ping 88 coba teman-teman, mail Ctrl C, lalu kita ping 8.8.8.8 lalu enter. Oke teman-teman, mohon maaf tadi saya melakukan kesalahan, yaitu saya belum menambahkan firewall NAT di router 1 teman-teman. Jadi kita tambahkan dulu IP, firewall, lalu NAT-nya teman-teman. Seperti di video sebelumnya tadi saya lupa teman-teman, mohon maaf teman-teman. Jadi jika kita ping 888 sudah bisa. Coba kita ping lagi di router 3, Ctrl C, coba kita ping 88, lalu kita enter. Nah, ini sudah bisa teman-teman. Sekarang coba kita ke pinet lab-nya teman-teman. Nah, di sini coba kita nyalakan CPVC 2. Kita buat IP-nya static yaitu 2.2 teman-teman. Yaitu IP 192.168.2.2/24, gateway-nya 192.168 terus 2.1/24 enter. Lalu kita coba ping 88 teman-teman, ping 8.8.8.8 enter teman-teman, lalu Ctrl C. Nah teman-teman, misalkan ya kita teman-teman, coba kita ping Google dulu, tapi kita tambahkan IP DNS teman-teman, IP DNS 8.8.8.8. Kalau misalkan kalian tidak ditambahkan 8.8, maka nanti tidak akan bisa teman-teman. Coba kita ping Google, nanti itu tidak bisa ping Google teman-teman jika kalian tidak tambahkan si DNS itu, IP 8.8 teman-teman. Nah, ini sudah bisa teman-teman. Nah teman-teman, kalau misalkan ya kalian itu ingin ping ke router menggunakan PVC, tapi kalian itu males nyalain si PVC-nya, kalian bisa menggunakan SRC teman-teman. Nah, kita close dulu teman-teman. Coba kita masuk ke si router 4 teman-teman, lalu kita masuk ke menu terminal, lalu Ctrl C. Di sini ping, kita mau ping kemana? Misalkan ping ke router yang IP-nya 92.168.2.1, lalu lewatnya itu dari si 192.168 lalu
4.1. Jika kita enter, nah ini sudah bisa itu teman-teman. Oke, mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.